Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatuan, mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan uraian perbedaan data ordinal, interval, nominal dan rasio, dan 3 contohnya. Yang pertama, data nominal. Data nominal merupakan skala yang hanya membedakan kategori atau klasifikasi berdasarkan jenis atau macamnya. Contohnya, yang pertama jenis kelamin manusia, 1 untuk wanita dan 2 untuk lelaki. Yang kedua, misalnya bentuk bank syariah. Di Indonesia, bank umum syariah diberi kategori 2 dan Bank BRI Syariah diberi kategori 1. Yang ketiga, data mengenai barang-barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin dapat dikategorikan dalam kategori cacat atau tidak cacat. Barang yang cacat dapat diberi angka 0 dan barang yang tidak cacat dapat diberi angka 1. Yang kedua, data ordinal merupakan data yang membedakan kategori berdasarkan data atau urutan. Contohnya, yang pertama mengubah nilai ujian ke nilai presentasi. Yang kedua, dalam skala Likert, mulai dari sangat setuju, tidak ragu-ragu, tidak setuju sampai sangat tidak setuju. Yang ketiga, jawaban pertanyaan tentang kecenderungan masyarakat untuk menghadiri rapat umum pemilihan kepala daerah, mulai dari tidak pernah absen, menghadiri dengan kode 5, kadang-kadang saja menghadiri dengan kode 4, kadang-kadang kurang menghadiri dengan kode 3, tidak pernah menghadiri dengan kode 4, sampai tidak ingin menghadiri sama sekali dengan kode 1. Selanjutnya, data interval adalah skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama. Contohnya, yang pertama, membagi tinggi badan sampai ke dalam 4 interval, yaitu 140 sampai 149, 150 sampai dengan 159, 160 sampai dengan 169, dan 170 sampai 179. Yang kedua, temperatur ruangan bisa diukur dalam Celsius atau Fahrenheit dengan masing-masing punya skala sendiri untuk air membeku dan mendidih. Dan yang ketiga, kecenderungan interval yang dinyatakan dalam EIKI. Yang keempat, data rasio merupakan penggabungan dari ketiga sifat skala sebelumnya. Contohnya, tinggi badan. Yang kedua, berat badan. Yang kelima, data mengenai berat adalah data yang berskala rasio. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu membuat data. Dan inilah data yang saya buat. Ada 35 data. Kemudian saya menjawab nomor 3. Data tunggal dibuat dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama-tama kita mencari jarak atau rentang. Jarak atau rentang disebutkan dengan R. Rumus mencari jarak atau rentang adalah data tertinggi dikurang dengan data terendah. Di sini data tertinggi saya yaitu 60 dan data terendah saya 12. Di sini berarti 60 kurang 12 sama dengan 48. Kemudian mencari jumlah kelas atau disimbol dengan K. K rumusnya yaitu 1 tambah 3,3 log N atau sama dengan 1 tambah 3,3 log banyaknya data log 35 sama dengan 1 tambah 3,3
kali 1,544 sama dengan 1 tambah 5,0952 sama dengan 6,952 atau dibulatkan menjadi 6. Panjang kelas interval. Rumus mencari panjang kelas interval yaitu P sama dengan R per K sama dengan nilai rentang dibagi jumlah kelas, berarti 48 dibagi 6 sama dengan 8. Kemudian tentukan batas kelas interval. Di sini batas bawah dan batas atas. Menentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Untuk menentukan batas bawah itu diambil dari nilai data terendah. Di sini data terendah saya 12 dikurang ditambah dengan panjang kelas interval. Berarti 12 ditambah 8 sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19. Begitu pula seterusnya. Kemudian membuat tabel distribusi frekuensi. Nilai interval 12 sampai 12 itu didapat dari penjumlahan batas bawah dengan batas atas. Kemudian nilai frekuensi ini diambil dari 12 ke 19 itu ada berapa angka? Di sini kita akan menghitung dari data ini toh. Berarti 12, 13 untuk mencapai nilai 19 ada berapa angka? Kita hitung 12, 13, 1, 2, 3, 4. Karena tidak ada angka 19, kita ambil data yang mendekati. Begitu pula seterusnya. Lanjut. Selanjutnya mencari nilai rata-rata dan modus. Di sini sudah ada nilai F, nilai interval dan nilai frekuensi yang di tabel sebelumnya. Kemudian mencari XI. Mencari nilai XI itu dari hasil penjumlahan nilai interval dibagi nilai frekuensi. Begitu pula seterusnya. Kemudian mencari frekuensi kali XI itu nilai frekuensi dikali nilai XI. Begitu pula seterusnya. Untuk mencari nilai rata-rata memiliki rumus X sama dengan sigma frekuensi kali XI per sigma frekuensi sama dengan nilai ini diambil dari jumlah frekuensi kali XI. Nilai frekuensi dikali XI dijumlahkan seluruhnya dibagi banyaknya data atau banyaknya nilai frekuensi, sehingga